Halo, assalamualaikum, semangat pagi, salam sehat dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Esta Ramacayani dari TK Negeri 4 Halmahera Barat yang berlokasi di salah satu daerah transmigrasi di Halmahera Barat, tepatnya di Desa Gulabu Kusuma, Kecamatan Sahau Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Video kali ini berjudul Belajar Berkelompok dan Bermain Fisik untuk Mengatasi Learning Loss melalui PTMT TK Negeri 4 Halmahera Barat. Adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara BDR. Mengingat tempat kami berada di daerah transmigrasi dengan kondisi internet yang kurang stabil dan keterbatasan gadget yang dimiliki oleh wali murid, terpaksa pembelajaran dilakukan dengan guru memberikan LK dan kunjungan ke rumah siswa. Anak-anak terpaksa belajar secara individu di rumah dengan hanya ditemani oleh anggota keluarga saja. Ruang gerak anak juga terbatas. Hal tersebut mengakibatkan kondisi di mana anak kurang merasakan asyiknya belajar dan bermain bersama teman-temannya. Dengan kata lain, anak mengalami learning loss untuk perkembangan sosial emosional dan fisik motoriknya. Dalam pembelajaran anak usia dini, perkembangan anak saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan terganggunya perkembangan sosial emosional, maka perkembangan bahasa anak juga tidak bisa berkembang secara maksimal. Begitu halnya dengan perkembangan kognitif dan seni anak dilakukan dengan memanfaatkan alam sekitar dan TIK yang dekat dengan adanya PTMT ini, guru perlu membuat perencanaan pembelajaran yang bermakna untuk anak. Meskipun dengan kondisi sekolah yang serba kekurangan, namun semangat kami tidak pudar untuk memfasilitasi anak belajar dengan menyenangkan. Perencanaan yang kami buat adalah dengan membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi. Hal tersebut adalah hal yang paling utama untuk bisa melanjutkan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jika guru, siswa, dan ekosistem sekolah tidak sehat, maka tidak bisa kami menjalankan PTM ini. Selanjutnya, kami mendesain pembelajaran yang bisa memaksimalkan perkembangan sosial emosional anak, yaitu dengan pembelajaran berkelompok, baik dengan kelompok kecil maupun kelompok besar, untuk kegiatan individu maupun kelompok. Hal tersebut dimaksudkan supaya anak lebih banyak berinteraksi dan melakukan percakapan dengan teman-temannya. Untuk memaksimalkan perkembangan fisik motorik anak, kami mengajak anak untuk melakukan kegiatan fisik motorik kasar setiap hari, seperti baris berbaris, senam, permainan fisik, dan lain-lain. Kegiatan pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss yang sudah kami jalankan adalah kegiatan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Anak memakai hand sanitizer sebelum melakukan kontak fisik seperti tos high five ataupun berjabat tangan dengan guru. Anak dibiasakan untuk membuang sampah di tempat sampah. Anak dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan dan juga sesudah makan ataupun sesudah berkegiatan. Anak makan makanan yang higienis yang disediakan oleh sekolah bekerja sama dengan paguyuban wali murid. Di sini anak juga diajarkan untuk antri ataupun untuk mengambil makanan satu-satu dan belajar berbagi dengan temannya. Anak belajar di dalam kelas dan di luar kelas secara berkelompok. Meskipun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan individu, seperti kegiatan literasi membaca buku bergambar, tapi anak-anak melaksanakannya dengan secara berkelompok, bermain balok, dan sebagainya. Anak belajar menggunakan bahan alam yang ada di sekitar anak, memanfaatkan tanaman toga, sayur mayur, dan buah yang dikelola sekolah bekerja sama dengan paguyuban wali murid. Kegiatan yang dilakukan beragam, mulai dari belajar berhitung dengan cara memetik kangkung 1-5 batang, ataupun belajar tentang hal-hal yang lain seperti warna, bentuk, dan tekstur dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah. Anak belajar memanfaatkan TIK melalui video pembelajaran yang di-share di grup WA paguyuban wali murid serta aplikasi game pengenalan huruf dan angka di gadget wali murid. Kegiatan fisik motorik, anak berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas. Hal ini juga dimaksudkan untuk anak belajar antri dan juga belajar menaati peraturan yang ada di sekolah. Untuk menjaga kebugaran anak juga diajak untuk senam dan berolahraga di pagi hari.
Anak belajar dengan permainan fisik seperti permainan lingkaran kata, di mana anak bermain tepuk dan menyebutkan nama binatang berkaki dua secara bergantian sesuai urutan dalam lingkaran. Permainan ini bisa digunakan dalam kegiatan menyebutkan hal atau nama benda atau apapun di tema apapun. Hal yang paling penting adalah kegiatan spiritual dengan selalu membaca doa sebelum kegiatan, doa makan, dan doa setelah berkegiatan. Guru juga membantu menanamkan ketuhanan yang maha kuasa supaya anak-anak menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dengan menyadari bahwa semua hal termasuk penyakit dan ilmu yang bermanfaat itu ada atas izin Tuhan. Sehingga tugas kita adalah berusaha untuk menjaga diri supaya selalu sehat dan tetap rajin belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Evaluasi implementasi PTMT dilakukan dengan melihat proses pembelajaran dan hasil dari pembelajaran yang dilakukan, yang dituangkan guru dalam dokumen penilaian pembelajaran anak. Selain itu, guru mengajak wali murid untuk mendiskusikan kegiatan yang sudah dilakukan. Banyak masukan yang memang harus dibenahi. Misalnya untuk kegiatan penyambutan anak, selain memberikan hand sanitizer, seharusnya juga dilakukan screening, yaitu dengan mengukur suhu menggunakan termogan. Untuk kegiatan pemberian makanan sehat, ada masukan berupa harus makan sayur karena kalau di rumah anak susah makan sayur. Tindak lanjut dari evaluasi implementasi PTMT disimpulkan ada hal yang bisa diperbaiki dan ada pula yang harus ditunda perbaikannya. Yang bisa diperbaiki salah satunya adalah penyediaan air bersih dilakukan secara bergantian dan terjadwal oleh paguyuban wali murid, mengingat di sekolah belum ada sumur atau sumber air bersih yang memadai. Kemudian pembuatan makanan sehat berupa sayur mayur atau minuman dari toga atau jamu secara bergantian dan terjadwal dilakukan secara berkelompok oleh paguyuban wali murid di rumah masing-masing, mengingat di sekolah tidak mempunyai dapur dan peralatan masak. Untuk kegiatan yang belum terrealisasi adalah pengadaan termogan yang akan dialokasikan pada RKAS BOP berikutnya. Untuk pembelajaran yang berbasis TIK masih menjadi PR tersendiri untuk sekolah, bagaimana memfasilitasi anak-anak dengan keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah. Demikian usaha kami dalam mengatasi learning loss di masa pandemi ini. Semoga bisa menginspirasi bahwa keterbatasan bukanlah hal yang bisa mematahkan semangat kami memberikan yang terbaik untuk memenuhi hak dan kemerdekaan belajar peserta didik di masa pandemi ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.